Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8 akan mempresentasikan tentang konsep laba dalam akuntansi syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota presentasi kali ini. Dari kelompok 7 ada Andika Binarfianto Wibowo, Rohma Fitri Rodiah, dan Vita Dwi Febriani. Lalu dari kelompok 8 ada Nuria Zuhairoh, saya sebagai moderator, Helia Rahmahati, dan Meliana. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama adalah laba dalam perspektif Islam, yang kedua konsep laba dalam akuntansi syariah, dan yang ketiga pandangan Islam mengenai riba. Laba dalam perspektif Islam. Dalam Islam, jual beli secara etimologis berasal dari kata al-bayu dan syiro, yang berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Sedangkan secara terminologis, para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian, yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Laba secara bahasa atau menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fikih adalah pertambahan pada modal pokok perdagangan, atau dapat juga dikatakan sebagai pertambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Batasan keuntungan dalam Islam. Mencari keuntungan dalam bisnis merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Adapun batasan dalam mengambil keuntungan, sepanjang pengetahuan penulis tidak ada dalil yang qot'i tentang ukuran besarnya. Dalil tidak adanya batasan laba maksimal yang tertentu adalah dalil-dalil tentang perdagangan yang bermakna mutlak, yaitu tanpa ada ketentuan batas maksimal laba yang tak boleh dilampaui. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menunjukkan bolehnya perdagangan yang juga sekaligus menunjukkan bolehnya mencari laba. Sebab pengertian perdagangan adalah aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh laba. Untuk itu, tidak ada batasan keuntungan yang diambil seseorang selama aktivitas perdagangannya tidak disertai dengan hal-hal yang haram dan dalam bertransaksi atas dasar suka sama suka atau ridho. Berikut adalah dasar-dasar pengukuran laba dalam Islam. 1. Taklib dan mukhatarah. Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis dan pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan pertambahan pada putaran lain. Yang kedua, al-muqabalah. Perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Yang ketiga, kebutuhan modal pokok. Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. Yang keempat, laba dari produksi. Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian atau memproduksi dan menjual, yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya. Yang kelima, perhitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk perhitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dari pendistribusian. Berikut saya jelaskan tentang sumber laba. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah muamalah, laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam. Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh.
bukan presentasi tertentu dari kekayaan itu sendiri. Berikutnya adalah konsep laba dalam akuntansi syariah. Laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan atau biasanya dalam waktu tahunan. Sedangkan dalam akuntansi syariah, dari bertransaksi didapatkan pendapatan yang berupa laba. Laba tersebut berupa bagi hasil, margin, dan upah atau jasa. Perbedaan cara pandang perihal laba ada dua, yaitu satu kapitalis. Tujuan utama sebuah perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, cara pandang dari Islam. Laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan, tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba. Hanya saja, laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Selanjutnya yaitu konsep Islam yang berkaitan dengan laba. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba. Yang pertama yaitu pembayaran zakat. Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Yang kedua yaitu larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Adapun dalam konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital, dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada modal pokok. Pandangan Islam mengenai riba. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu riba akibat hutang piutang, yang disebut juga dengan qard, dan yang kedua, riba akibat jual beli atau riba fadl. Selanjutnya yaitu penjelasan dari macam riba. Yang pertama yaitu riba akibat dari hutang piutang atau bisa disebut dengan riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, dan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua yaitu riba akibat dari jual beli atau riba fadl. Ialah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan, bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Landasan dari larangan riba terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 130. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya, bahkan mengutuk pelaku riba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.